Dan kita mesti pertahankan hak sahabat-sahabat kita, termasuk Iran yang telah dizalimi, dan kita pertahankan hak Iran untuk serang balas mempertahankan maruah negara mereka. Malaysia menolak bergabung dengan Board of Peace. Indonesia justru duduk di KTT-nya. Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati, jujur Pak, baru kali ini saya merasa malu sebagai orang Indonesia di Iran, Pak. Saya juga begitu, Bang. Saya begitu dihormati di Iran dengan status saya sebagai WNI. Indonesia dikenang oleh orang-orang Iran itu Pak sebagai negara yang paling konsen membela negara-negara yang tertindas. Oke. Membela Palestina dan termasuk berani di hadapan hegemoni Barat. Isu menyokong Iran berperang dengan musuh Islam nombor 1 dunia sekarang. Faham lagi? Hukumnya boleh. Nah, betul guys. Tapi Iran kan Syiah. Boleh ke kita berdoa dan sokong kemenangan Iran? Ini saya balik soalannya lagi guys. Saya balik. Masalahnya Mama Rika dan istri Will apakah Sunni? Kan tidak. Kalau Malaysia udah jelas guys, masih konsisten sampai di hari ini. Terbukti guys, tidak mengiktiraf negara Israel. Lihat aja guys dengan mata kita sendiri ya, dalam paspor Malaysia semua negara boleh kecuali Israel. Ya karena Malaysia berpendapat bahwasanya Israel itu bukan negara guys. Dari presiden pertama Indonesia Pak Soekarno sampai yang terakhir Pak Jokowi ini selalunya pro dengan Palestina guys. Nah yang sekarang ini agak pelik nih. Peliknya kenapa? Ya baru kali ini ada presiden Indonesia yang mengiktiraf Israel. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. So, guys, macam mana puasa kalian? Semoga dipermudah sampai nanti jumpa di hari raya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, jujur sebenarnya saya agak malu ketika mengulasnya guys ya. Satu video dari Ria Oktorina. Nah ini dia guys ya, Indonesia nak jadi terpaling hero tapi ditolak oleh Iran guys. Sementara Malaysia tidak mengikuti langkah Indonesia, yaitu join dengan Board of Peace. Board of Peace ini agak konyol guys ya. Kalau menurut kepercayaan saya ini agak konyol guys. Karena apa? Join Board of Peace bersama dengan Mama Rika, istri Will, tetapi di dalam di situ tidak ada Palestina. Aduh. Dan lagi nak damaikan Iran tapi join Board of Peace. Di situ ada Mama Rika, ada istri Will. Apa benda lah nih guys? Allahu Akbar ya. Sampai-sampai ini Ustadz Malaysia sekolahkan presiden Indonesia. Astagfirullah. Ya oke lah, kita akan coba nonton game bersama-sama seperti apa video ya dari Ria Oktorina. Tapi ya seperti biasanya guys, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu ya. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Kita akan tonton bersama-sama guys seperti apa ulasan dari Ria Oktorina. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ria Oktorina. Seperti biasa, di channel ini kita ngobrol santai tentang isu yang sedang ramai dibicarakan, baik di Indonesia, Malaysia, maupun di dunia internasional. Betul. Belakangan ini perhatian dunia kembali tertuju pada ketegangan antara Iran dan Amerika. Situasinya cukup sensitif dan banyak negara mulai menunjukkan sikap masing-masing. Ada yang memilih berhati-hati, ada juga yang langsung menyampaikan sikap politiknya secara terbuka. Menariknya, di kawasan Asia Tenggara sendiri, langkah Indonesia dan Malaysia justru terlihat sangat berbeda dalam menyikapi situasi ini. Indonesia mencoba mengambil peran sebagai penengah atau mediator perdamaian antara Iran dan Amerika. Tapi langkah tersebut ternyata tidak berjalan mulus dan justru mendapat penolakan. Sementara itu, Malaysia mengambil sikap yang berbeda dan bahkan cukup lantang menyuarakan posisinya. Nah, perbedaan sikap inilah yang kemudian ramai dibicarakan oleh masyarakat,
terutama di media sosial. Apa kata Dubes Iran, guys? Dubes Iran minta Indonesia tak akui Israel sebagai negara, guys. Nah, Dan aku sangat penasaran Indonesia akan jawab apa. Dan kalian pikir apa, guys? Aku mau lihat pikiran kalian. Baik, Iran meminta Indonesia tidak mengiktiraf diberitakan Israel loh. sebagai sebuah di negara. Malaysia. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Iran ke Indonesia, Muhammad Borujerdi, kerana tindakan negara haram itu yang menceroboh Palestin. Menurut Borujerdi, seperti dipetik media tempatan, Iran menganggap Israel sebagai sebuah rejim yang menduduki wilayah Palestin dan perkara itu tidak boleh diterima. Ya. Borujerdi turut menegaskan bahawa Iran sejak awal lagi tidak pernah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Nah itu. Susulan itu, beliau harap Iran dan Indonesia mempunyai pendirian yang sama terhadap pihak yang menduduki wilayah negara lain. Bagaimanapun, Iran katanya mungkin mempertimbangkan semula pendiriannya terhadap Israel dengan syarat jika seluruh masyarakat di wilayah yang diduduki rejim dapat menikmati sistem demokrasi dan kerajaan dibentuk melalui proses demokrasi. Sebagai konteks, Presiden Indonesia Prabowo Subianto tahun lalu menyatakan kesediaan Republik itu untuk segera mengiktiraf Israel serta menyokong semua jaminan keselamatan untuk Israel sekiranya Israel mengiktiraf kemerdekaan dan kedaulatan Palestin. Berdaulat, dan kita mesti pertahankan hak sahabat-sahabat kita, termasuk Iran yang telah dizalimi, dan kita pertahankan hak Iran untuk serang balas mempertahankan maruah negara mereka. Malaysia menolak bergabung dengan Board of Peace. Indonesia justru duduk di KTT-nya. Dan yang lebih menariknya lagi, forum ini membahas tentang masa Gaza. Board of Peace merupakan inisiatif yang digagas langsung oleh Donald Trump. Pertemuan pertamanya sudah digelar di Washington DC dan Indonesia pun tentunya hadir dan menyatakan komitmen mendukung stabilisasi Gaza. Sementara Malaysia tetap memilih untuk tidak ikut dengan ini alasan bagus nih. tetap berpegang pada PBB sebagai jalur utama multilateralisme. Kalau Malaysia udah jelas guys, masih konsisten sampai di hari ini. Terbukti guys, tidak mengiktiraf negara Israel. Lihat aja guys dengan mata kita sendiri ya, dalam paspor Malaysia semua negara boleh kecuali Israel. Ya karena Malaysia berpendapat bahwasanya Israel itu bukan negara guys. Ngapain harus dikunjungi kan? Menunjukkan kelemahan yang ketara dunia Islam ini. Untuk menyuarakan pandangan pun tak ada upaya. Bukan untuk lawan, untuk suarakan boleh dikira dengan jari. Untuk ucap takziah kepada Imam Ali Khamenei yang terkorban, beliau dan sebagian anggota keluarganya kena dibom oleh Israel. Boleh kira hari-hari kita lihat, saksikan pembantaian yang dimulakan oleh Israel dan Amerika. Tidak ada upaya. Dan lebih menjadikan ialah kerana kita agak lupa tentang derita rakan-rakan kita di Gaza dan Palestin. Bolehkah kita sokong Iran dalam serangan mereka terhadap musuh Islam? Sedangkan kita tahu mereka adalah Syiah. Baru lagi saya tanya Tok Guru Haji Adi di Rusila minggu lepas. Isu menyokong Iran berperang dengan musuh Islam nombor 1 dunia sekarang. Faham lagi? Hukumnya boleh. Nah, betul guys. Tapi Iran kan Syiah. Bolehkah kita berdoa dan sokong kemenangan Iran? Ini saya balik soalannya lagi guys. Saya balik. Masalahnya Mama Rika dan Israel apakah Sunni? Kan tidak. Aduh. Yang tak boleh menyokong tentang Syiah di Iran. Dalam bab akidah kita bermusuh dengan Syiah. Dalam bab meberangi musuh Islam, Syiah pun tak ada masalah. Faham? Kerana ini bukan dalam bab akidah Syiah, dalam bab membantu untuk melemahkan musuh Islam. Faham lagi? Kena faham baik-baik. Kalau rumah terbakar, boleh guna orang kafir, tapi kalau nak solat, tak boleh imam orang kafir. Ada benda boleh, ada kala tak boleh. Ya. Rumah terbakar, datang bomba kafir.
Nak rumah Tok Imam, Tok Imam kata tak nak, haram. Lagi tak boleh. Ya. Dibolehkan ketika darurah. Adapun imam orang kafir boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Padahal orang yang sama. Ahli wamba tu juga. Tak boleh. Ada kala boleh, ada kala tak boleh. Yeah, this is not a football game. This is not something that we, go out in the streets with flags and supporting country X or country B or this or that. This is what we've always stated that is not permissible. That is the issue of demonstrations, where lots of chaos, lots of haram things take place. As Muslims, we side with anyone who claims to be Muslim, even if they're full of innovation, even if we believe in their hatred and enmity of Islam and the Muslims, yet still they're better than the other part, which is blatantly killing civilians, women, children, and the whole world is watching. Nah, itu. And their ministers say that we would like to annihilate all the children, all the suckling babies, even the dogs and donkeys and animals they have, we would like to wipe them all off, annihilate them. Is this something plausible to them, the disbelievers who are united against Islam? It is. And if any Muslim would have said this, they would have labeled the whole region as a region of terror and a bloodshed, a bloodthirsty, violent fanatics. So we don't cheer. We judge things by what we see. And definitely to side with a corrupt Muslim with corrupt aqidah against any non-Muslim is a priority in Islam, and Allah knows best. Indonesia sebenarnya mencoba tampil sebagai negara yang ingin membantu meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika. Ide besarnya adalah menjadikan Indonesia sebagai jembatan perdamaian. Namun langkah ini mendapat kritik dari beberapa pihak. Salah satu alasannya karena Indonesia diketahui bergabung dengan organisasi bernama Board of Peace. Sebuah organisasi yang disebut-sebut merupakan inisiatif yang pernah didorong oleh Presiden Amerika, Donald Trump. Karena hal itu, sebagian pihak menilai posisi Indonesia menjadi kurang netral untuk menjadi mediator. Akibatnya, upaya Indonesia untuk mengambil peran sebagai penengah itu justru tidak mendapat respon positif dari beberapa pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Hal ini kemudian memicu banyak perdebatan di dalam negeri, terutama di kalangan masyarakat yang mengikuti perkembangan politik internasional. Assalamualaikum. Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati. Jujur Pak, baru kali ini saya merasa malu sebagai orang Indonesia di Iran. Pak. Saya juga begitu, Bang. Saya begitu dihormati di Iran dengan status saya sebagai WNI. Indonesia dikenang oleh orang-orang Iran itu Pak sebagai negara yang paling konsen membela negara-negara yang tertindas. Membela Palestina dan termasuk berani di hadapan hegemoni Barat. Mereka selalu menganggap bahwa semua presiden Indonesia itu seperti Soekarno. Semua presiden Indonesia yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran itu pasti membicarakan mengenai pujian Iran pada Indonesia sebagai negara besar yang memprakarsai gerakan non-blok. Bahkan guys, presiden pertama Indonesia, kalian pasti paham saja lah guys ya, bagaimana Pak Karno agak kurang suka dengan Malaysia ya kan. Tapi jika berbicara pasal tentang Palestina, sangat-sangat cinta dengan Palestina guys ya. Pak Soekarno itu ya, dengan Israel, sangat benci nih beliau nih ya. Itu dari presiden pertama Indonesia Pak Soekarno sampai yang terakhir Pak Jokowi ini selalunya pro dengan Palestina guys. Nah yang sekarang ini agak pelik nih. Peliknya kenapa? Ya baru kali ini ada presiden Indonesia yang mengiktiraf Israel. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Join dengan Board of Peace pula. Mau menenangkan, menjadi duta perdamaian Iran dan Amerika Israel. Sementara di dalam Board of Peace itu ada Indonesia. Mana mau lah Iran. Aduh,
kacau nih guys. Betul lah yang dikatakan dengan abang ini guys. Namun sekarang di mana posisi Indonesia ketika Iran berperang dengan melawan Israel dan Amerika? Anda tahu tidak Pak? Dengan duta besar Iran lebih memilih berkonsultasi ke Pak JK dibanding ke Anda atau ke Menlu Anda, itu adalah isyarat Iran mulai tidak percaya pada Anda. Anda sudah dilihat sebagai orangnya Trump, bukan orang non-blok dan netral lagi. Anda juga baru mengeluarkan pernyataan duka atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran. Itu setelah Dubes Iran ketemu JK. Ketika Dubes Iran menerima surat duka dari Ibu Mega. JK itu Yusuf Kala guys ya, wakil presiden Indonesia yang sebelum-sebelumnya ya. Tuh. Mengapa seterlambat itu Pak? Belum lagi, saya belum mendengar Anda mengecam serangan ilegal Israel dan Amerika atas Iran. Gak berani lah. Apa hanya karena keduanya adalah teman Anda? Gak berani Sudah punya bang. satu grup WA dengan keduanya. Gak berani bang. Anda malah melakukan lompatan terlalu jauh dengan bermaksud ingin memediasi. Anda tahu apa pernyataan Presiden Pezeshkian atas tawaran mediasi itu? Secara kasarnya beliau bilang begini, yang perlu Anda mediasi itu adalah negara yang lebih dulu mengawali agresi, yang memicu agresi. Posisi Iran dari dulu tegas dan jelas. Iran tidak pernah mau memulai perang, tapi kalau diserang, ya Iran membalas. Kok Iran yang diminta untuk menahan diri? Bener juga ya. Di saat Indonesia mencoba menjadi mediator, Malaysia justru mengambil langkah yang berbeda. Pemerintah Malaysia secara terbuka mengecam tindakan Amerika yang menyerang Iran. Malaysia juga menyatakan bahwa Iran memiliki hak untuk mempertahankan diri jika wilayahnya diserang. Sikap ini dianggap cukup tegas di tengah situasi politik global yang sensitif. Selain itu, Malaysia juga menegaskan bahwa mereka tetap berada dalam posisi negara non-blok, sehingga tidak ikut bergabung dengan organisasi seperti Board of Peace. Perbedaan sikap inilah yang kemudian membuat sebagian masyarakat Indonesia membandingkan langkah kedua negara tersebut. Bahkan ada yang mengaku merasa malu dan kecewa dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto karena dianggap kurang menunjukkan sikap yang jelas. Namun tentu saja dalam politik internasional, setiap negara memiliki pertimbangan dan kepentingannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana setiap langkah tersebut tetap mengarah pada tujuan besar, yaitu menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Ya, jujur guys, ya mungkin tidak hanya saya saja sebagai rakyat Indonesia, ya, tapi menurut kepercayaan saya guys, banyak sekali, ramai sekali rakyat Indonesia itu kurang setuju dengan apa yang ditetapkan ya oleh presiden yang sekarang ini guys, ya kan. Terlebih lagi kita harus mengakui negara Israel. Hello, what the fuck ya. Aduh, oke lah guys, kita coba tengok ya macam mana komentar-komentar netizen ya. Ini cukup menarik ini ya. Ya, si ini kan ya Pak Wowo ini kan mengidolakan Kemal Atatürk, sebab itu jadi macam tuh. Ya, masuk akal juga guys ya. Gegara biadab ini ya, orang satu ini Indonesia jadi buruk. Betul juga. Aduh, Indonesia menagih perhatian dunia, attention seeker. Sebab itulah ya si dianya ini sanggup lakukan apa saja. Nah, itu bukan saya yang ngomong ya, Pak Lim ini yang ngomong, yang berkomentar ya. Itulah, ya Allah, langkah bodoh tak perlu diikuti, cuma langkah mau cari muka. That's right. Ukur kemeja di badan sendiri, itu pun tak tahu. Banyak yang perkara memalukan. Itulah dia guys ya. Saya sebagai rakyat Indonesia itu serius malu guys. Dan ini kali pertama ya Indonesia mengiktiraf Israel itu. Astagfirullahaladzim lah. Ada Irfan ya, negara China yang bukan negara Islam tapi menyokong Iran. Nah itu, negara Indonesia yang sudah jelas negara Islam terbesar malah menyokong Israel. Ada apa dengan Pak ini ya? Aduh, tidak takut ke Pak kalau rakyat Indonesia akan buat demo besar-besaran? Kalau memang itu terjadi demo besar-besaran, insya Allah saya akan ikut juga guys ya. Ya, Pak ini buat rakyat Indonesia malu besar. That's right guys. Terima kasih Bang Irfan sudah mewakili perasaan saya ya. Aduh.
jadi budaknya Netanyahu dan Donald Trump itulah guys ya. Astagfirullah. So guys, ya macam mana komentar kalian, boleh komen di kolom komentar. Aku tak nak komen lah guys ya. Dah malu nih muka nih, dah malu saya guys, serius ya. Rakyatnya capek-capek free Palestine, meneriakan free Palestine ya. Boykot produk-produk Israel Amerika, tapi sementara yang di atas orang itu malah bermesraan, blood of peace. Astagfirullah. Oke lah guys ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Thank you sudah nonton, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari Alvideo sama dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama, silakan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. See you, bye bye.